Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba pemirsa, senang sekali saya Yunita Haruna kembali menemani Anda di Potret, panggung obrolan terkini. Baik, pemirsa, banyak pemberitaan di Kota Makassar, ada satu hal yang menarik yang menyita perhatian publik dan sangat miris, yaitu kasus terkait penyekapan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri terhadap dua anak kecil yang notabene masih sangat kecil, yaitu 8 dan 9 tahun. Bahkan ada bekas kekerasan terhadap anak tersebut, dan saat polisi menemukan bahkan anak tersebut kurang gizi. Dan seperti apa kronologi kejadian kasus tersebut, di studio kami sudah hadir Kapolres Pelabuhan Bapak AKBP Restu Wijayanto. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Yunita. Baik, terima kasih Pak atas waktunya hadir di studio kami. Ya. Pasti banyak sekali Pak ya agenda-agenda yang sudah dilewatkan nih Pak. Pasti harus kita layani maksimal sebenarnya. Baik Pak Restu. Sebenarnya miris sekali Pak ya, sangat disayangkan kasus tersebut bahwa dua anak kecil dianiaya dan juga katanya dipasung oleh orang tuanya sendiri. Apakah betul Pak bahwa kasus tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau seperti apa? Seperti apa kronologinya? Ya, lebih dapat kami sampaikan di sini pada hari Jumat tanggal 5 Februari, tanggal 6 Februari, tengah malam ini kami dapat informasi dari masyarakat seputaran Jalan Flores, Kecamatan Wajo. Ini menyampaikan ke petugas Babin Kamtibmas kami dan juga kepada petugas yang ada di seputarannya, ada Linmas di situ Mbak, di RT setempat, dan menginformasikan adanya anak yang menangis di malam hari dan menyampaikan bahwa informasinya ada anak yang disekap di dalam WC. Kemudian berbekal informasi itu, anggota kami dari Polsek Wajo dan Polres Pelabuhan Makassar mendatangi TKP dan mengecek kebenaran informasi. Kurang lebih pukul 1.30 dini hari, di hari Jumat, ditemukan dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Umur mereka tahun ini berarti 9 tahun, anak yang korban kedua, dan korban pertama itu berumur 9 tahun lebih, hampir 10 tahun. Jadi dua korban ini, IS dan ST, ditemukan oleh petugas beserta dengan ada masyarakat juga yang mendampingi di situ. Melihat kondisinya, mereka tinggal di dalam wisma. Wisma ini semacam kontrakan atau kos-kosan yang sistemnya ada beberapa pintu. Jadi orang tuanya menyewa dua tempat, satu tempat khusus untuk orang tuanya dan anak mereka yang masih kecil. Satu lagi untuk yang kakak-kakaknya agak besar, termasuk dua anak yang disekap ini. Jadi mereka disimpan di dalam WC, dalam toilet, di dalam keadaan salah satunya dirantai di bagian leher. Dan yang satu lagi baru akan dirantai. Jadi kronologi saya yang pertama, ini informasinya sudah disekap selama hampir 1 bulan di dalam WC. Dan yang kedua baru akan disekap, itu baru hari pertama, tapi sudah sempat ketahuan oleh masyarakat dan juga kepolisian. Jadi saat itu juga langsung kita amankan. Baik, aduh saya sebagai seorang ibu mendengar cerita Bapak. Ya, miris sekali itu Mbak. Ya. Baik, apa betul ini anak kandung Pak? Ya, jadi dari kedua pasang ini, satu pasang orang tua ini, satu bapaknya adalah bapak kandung. Baik. Dan satu lagi adalah ibu tiri dari para korban. Jadi sepasang suami istri ini, mereka punya saat ini tinggal bersama 7 orang anaknya. 7 orang anak ini, nomor 1 sampai nomor 6 adalah anak dari bapaknya, anak kandung. Dan yang terakhir umur 1 tahun lebih ini, dia anak kandung dari pasangan bapak dan ibu ini. Jadi anak pertama sampai ke-6 adalah anak tiri dari ibunya yang sekarang ini. Jadi kondisinya yang saat ini menjadi korban adalah anak kandung dari bapaknya sendiri, dan bapaknya bekerja, mungkin setiap hari harus keluar, tidak 24 jam dapat mengawasi. Akhirnya ibunya tinggal di dalam rumah dan tahu persis bagaimana kejadiannya. Baik, dari pemeriksaan polisi Pak kepada kedua pelaku, apa motifnya Pak? Jadi setelah kami coba dalami secara pelan kepada dua belah pihak ini, baik dari orang tuanya juga dengan kakak-kakak kandung korban, bahwa motif mereka melakukan ini karena orang tuanya sudah menilai kedua korban ini nakal sekali di lingkungannya. Nakal karena suka teriak-teriak,
mengganggu tetangganya, walaupun setelah kami tanya kepada tetangganya sampai hari ini tidak ada laporan dan tidak ada penyampaian bahwa mereka merasa terganggu dengan keberadaan anak-anak itu. Kemudian orang tuanya juga secara sepihak menyampaikan anaknya pernah mencuri, namun ini kan keterangan dari para pelaku. Masih belum kami pegang fakta yang pastinya. Jadi motif utama mereka karena anak yang nakal, orang tuanya ini ingin memberikan efek jerah. Supaya kamu tidak nakal lagi, saya hukum, dimasukkan ke dalam WC, diikat supaya tidak keluar rumah. Sampai akhirnya mereka berharap dengan hukuman ini, anak-anak mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya yang menurut orang tuanya mengganggu tetangganya. Baik, nah pelaku berarti ayah dan ibunya sama-sama melakukan kekerasan terhadap si anak ya Pak ya? Betul sekali. Baik orang tua kandung si bapak juga? Jadi untuk bapaknya, perannya lebih kepada menyuruh melakukan kepada kakak-kakaknya atau kepada anaknya yang lebih tua. Dan untuk ibunya dia memang melakukan secara langsung. Jadi untuk bapaknya karena sering ke luar rumah, akhirnya menyuruh kakak-kakaknya ini, kamu masukin ke dalam WC, kamu ikat anak-anak ini. Kemudian untuk ibunya sendiri dia pernah melakukan pemukulan menggunakan keranjang plastik dan juga pernah menggunakan air panas dan disiramkan kepada dua orang korban ini. Dan ini terjadi secara berulang. Kami bisa memaklumi di sini kondisi kejiwaan kakak-kakak kandung. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka melakukan ini dalam keadaan terpaksa. Mereka melakukan di bawah ancaman orang tuanya. Kalau mereka tidak mau mengikat adiknya, mereka akan diusir dari rumah. Jadi kakak kandung ada dua orang yang sementara ini kami masih coba terus dalami. Hasil gelar perkara kemarin kami tetapkan mereka sebagai anak berkonflik dengan hukum. Kita tidak gunakan terminologi sebagai tersangka, mengingat usianya yang masih muda, di bawah umur. Jadi dua orang tuanya ini kita tetapkan sebagai tersangka dan dua anaknya ini ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Begitu. Baik, berarti bisa dibilang korban juga Pak ya anaknya ini? Betul, karena memang cuma ada terprovokasi begitu oleh orang tuanya, mereka dalam tekanan, jadi sebetulnya mereka juga korban, korban pengancaman dari orang tuanya. Baik, nah apa betul Pak bahwa korban juga mendapatkan kekerasan berupa disiram dengan air panas? Ya, betul sekali dan ini sudah kami konfrontir, kami konfirmasi kepada korban secara langsung dan juga kepada kakak-kakak korban yang juga menjadi ikut melakukan dan juga yang melihat langsung. Jadi kondisi kakaknya ini kalau misal si adik-adiknya ini sedang berteriak, sedang menangis minta tolong, kak keluarkan, kak dilepas, dia akan mengambil air kadang bekas masak mie, dia siramkan air panas dalam teko, dia siramkan supaya anak-anak ini terdiam. Dan sama juga dengan ibunya. Sayangnya bapaknya mereka tinggal di kamar yang terpisah. Jadi memang bapaknya tidak mengecek setiap hari. Tapi bapaknya yang menyuruh ke dalam, kemudian bapaknya pun tahu kondisinya. Dan bapaknya ini membiarkan kejadian ini terus berulang. Bahkan bapaknya sendiri yang memastikan pertama anak yang sudah disekap hampir 1 bulan, kemudian yang kedua baru akan dimasukkan di hari pertama sudah sempat dimasukkan tapi sepengetahuan dan langsung dilepaskan. Jadi bapaknya tahu Pak ya? Bapaknya tahu persis dan memang itu berita dari bapaknya sendiri. Baik, ini juga saya dapat informasi bahwa anak tersebut juga ada kurang gizi Pak. Ya, jadi pada saat pertama kali diamankan, kondisi mereka sangat lemah sekali. Boleh kita bayangkan, ada anak kecil di rantai, kemudian dalam keadaan disimpan dalam kamar mandi, disekap dalam kamar mandi. Yang pertama dia akan mengalami dehidrasi. Kemudian dia tidak diberi makan. Anaknya sempat kami coba ajak komunikasi, akhir-akhir ini mereka menyampaikan sempat diberi makan tapi ada nasi basi. Dan ini bukan yang sistemnya 3 kali sehari, tidak, tapi kapan ada makanan dia kasih, kalau tidak dia tidak kasih. Jadi kondisinya dalam keadaan lemas, tidak bisa komunikasi di awal kami temukan mereka, bahkan tidak bisa berjalan. Baik Pak Restu, kita masih akan berbincang, tapi kita jeda dulu. Dan pemirsa, setelah jeda berikut ini kami akan kembali lagi di Potere Panggung Obrolan Terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Potere Panggung Obrolan Terkini. Baik, masih bersama dengan Pak Restu. Pak Restu, masih terkait kedua anak tersebut, Pak Restu. Apakah ada keluarga lain
yang datang begitu menjenguk, respon mereka seperti apa? Ibu kandungnya kemarin sudah langsung menemui mereka karena kondisinya kan selama ini mereka tinggal bersama dengan bapak kandung dan ibu tiri. Jadi kemarin hari Sabtu kami monitor ada ibu kandungnya ingin langsung menjenguk mereka, dan sampai hari ini keluarga dari bapaknya juga sudah hadir dan memberikan bantuan secara moral kepada anak-anak ini bahwa mereka tidak sendiri. Namun pada saat ini kita masih belum bisa menyerahkan begitu saja para korban ini kepada keluarga karena memang kondisinya yang masih belum maksimal. Kalau menurut kami kita akan pantau selama 7-14 hari ke depan untuk memastikan secara fisik, kemudian untuk memastikan secara psikis. Dan mereka sudah mulai menyampaikan anak-anak ini, om sudah bosan tiduran terus, punggungnya panas, boleh nggak main ke depan pintu apa karena masih di usia yang pengen bermain seperti itu. Artinya mereka sudah mulai aktif, tapi penyampaian dari dokter gizi dan dokter anak mereka harus terus dipantau karena posisi ginjal dan lambung mereka yang mungkin hampir sebulan tidak diisi. Kondisinya kaget sekali kalau harus ada makanan asing yang masuk. Jadi di 3 hari pertama kemarin sempat beberapa kali makan yang mungkin pada saat ada orang menjenguk membawakan makanan tertentu yang seharusnya belum boleh langsung dikonsumsi, dan ini tubuh mereka kemarin masih menolak. Nah saat ini sudah mulai normal, lambung mulai bisa berfungsi dengan baik untuk mereka. Baik, semoga kasus-kasus seperti ini sudah tidak ada lagi Pak ya, harapan di kita bersama Polres Pelabuhan maupun di seluruh Indonesia Pak ya. Namun sekali, bagaimana Polres Pelabuhan ini menjaga Kantipmas khususnya terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak Pak? Ya, jadi kami ada beberapa upaya tindakan kepolisian, mulai dari kegiatan preemptif dalam bentuk himbauan, edukasi, sosialisasi. Kami juga melaksanakan kegiatan preventif atau pencegahan melalui kegiatan patroli, baik itu dari fungsi samapta maupun lalu lintas, dan bila memang harus kita akan tegakkan hukum, upaya represif. Walaupun seperti yang tadi kasusnya adalah anak sebagai korban, di saat yang bersamaan ada juga anak sebagai pelaku. Mereka masih punya masa depan yang luar biasa panjang, kita harus dukung mereka bisa bertumbuh dengan maksimal, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Penerapan hukum pidana kita menyesuaikan dengan kondisi mereka untuk yang dewasa dengan untuk yang masih anak-anak atau di bawah umur. Harus kita pisahkan supaya mereka punya kesempatan, walaupun sebagai pelaku tidak pidana, bisa kita bimbing, bisa kita arahkan, dan benar-benar kita maksimalkan supaya mereka dapat terus berbuat untuk kebaikan. Apalagi menjelang Lebaran sebentar lagi, kami sangat concern sekali anak-anak ini yang terkadang jam 10 malam masih ada di luar rumah. Dan ini tentunya butuh perhatian kita bersama, bukan dari pihak kepolisian, tapi dari seluruh elemen yang ada, masyarakat, terutama keluarga yang mendampingi langsung. Kita bimbing mereka supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif. Jadi awali dengan pembinaan, kita sentuh secara langsung, kita ajak pulang kalau sudah malam, dan ini butuh kepedulian kita bersama. Baik, biasanya kalau Ramadan itu Bapak tadi menyinggung pelaku anak ya. Biasanya kalau Ramadan itu ada petasan, lempar batu mungkin. Apalagi saat sholat tarawih Pak. Sholat tarawih, persiapan mungkin setelah sholat tarawih dia nggak pulang jam 1 masih di rumah. Sahur on the road. Persiapan untuk sahur on the road katanya. Ya betul sekali Pak. Berarti itu juga sudah dilakukan langkah-langkah Pak. Betul, kita sudah antisipasi dan persiapkan untuk beberapa minggu ke depan ini. Baik. Nah, kalau wilayah Polres Pelabuhan itu kecamatan apa saja Pak? Total ada 3 kecamatan, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah. Ini yang ada di wilayah daratan, dan 1 di Kepulauan Sangkarang. Jadi total ada 3 kecamatan yang wilayahnya semuanya ada di seputaran pelabuhan. Berarti kota Pak ya? Agak pinggir sedikit Pak. Oh, agak pinggir sedikit. Baik, Pak Restu, ini untuk masyarakat juga ketika mungkin melihat kasus-kasus seperti kekerasan terhadap anak, atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga antara suami dengan istri begitu Pak. Kita melihat tetangga mungkin ada, ya kasihan nih ada yang dipukul suami atau mungkin mukul anak. Sebagai tetangga itu kita wajib ya untuk melaporkan hal tersebut ke kepolisian, karena ini juga salah satu hal yang agak tabu
Ya, begitu. urusan internal keluarga Iya, mereka, rumah takutnya mereka kita mungkin. dikira mengurus internal keluarga Betul, orang lain. betul sekali. Seperti Betul. apa, Pak? Kami sampaikan di sini bahwa ini butuh kepedulian bersama. Iya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ataupun domestic violence kalau kita mau lihat, ini tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang tua, kakak ataupun adik. Selama kita bisa melihat kalau sekedar nakal dijewer mungkin kita masih bisa maklumi, tapi kalau sudah sampai mengarah ke penyiksaan, penyekapan, dirantai, disiram air panas, apalagi yang bisa berpotensi mengakibatkan cacat permanen, ini sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk kita mau peduli dengan tetangga kita, dengan lingkungan di rumah kita, segera laporkan ke pihak kepolisian. Karena ketika kita membiarkan pun, kita akan ada di posisi yang kurang tepat ketika ada pembiaran. Hal itu terjadi ketika ada anak yang disiksa, kemudian dibiarkan begitu saja. Ini butuh kepedulian dari tetangga, seperti yang sudah terjadi di Kecamatan Wajo. Masyarakat di situ luar biasa, mereka sangat peduli dengan tetangganya dan menyampaikan ke pihak yang berwajib, walaupun secara berjenjang boleh. Kita juga ada buka hotline untuk mereka. Kita juga punya Babin Kamtipmas selalu putar di setiap kelurahan. Laporkan ke petugas apapun yang ada di situ. Polisi siap membantu untuk mengecek kebenarannya, termasuk yang tadi ini membebaskan, melepaskan, menindak pelaku dan juga melindungi para korban. Gitu, Pak. Dan pasti dilayani, Pak, ya? Harus kami layani 24 jam non-stop, Pak. Terkait kembali ke dua korban yang tadi, Pak. Ya. Kedepannya langkah apa, Pak, yang akan dilakukan oleh Polres Pelabuhan? Karena ini menjadi perhatian publik, begitu, Pak? Ya, jadi terima kasih. Saat ini kita berfokus pada dua hal, Mbak. Yang pertama tentang penanganan kasus dan penegakan hukum, ya. Yang kedua tentang kondisi kesehatan dan psikis dari para korban. Dan dua hal ini harus berjalan bersamaan dan beriringan. Oleh karenanya kami harus benar-benar fokus ke dalam untuk penegakan hukum, penanganan kasus, koordinasi dengan beberapa pemangku jabatan pada sistem peradilan kita untuk kesehatan psikis dan juga kesehatan fisik mereka. Kami terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga masa depan mereka ini nanti kita akan minta dukungan terus dari Dinas Sosial dan juga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada. Ini semua elemen harus kita libatkan, ini kepedulian kita bersama dan sebagai contoh kasus pembelajaran untuk kita semuanya. Gitu, Pak. Ini apa kasus yang pertama, Pak, yang ada di Polres Pelabuhan? Kami 6 bulan terakhir ini yang pertama, tapi kalau yang sebelum 6 bulan kami belum monitor lagi. Harapan kami sih ya cukup sekali ini saja terjadi dan jadi pelajaran bersama. Gitu. Baik. Himbauan apa nih, Pak, yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait menjaga anak-anak di sekitar rumah kita, khususnya anak kita sendiri dan juga anak-anak di sekitar rumah kita, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, begitu, Pak? Ya, terima kasih. Kami di sini ingin menghimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah hukum kami dan juga di Sulawesi Selatan tentunya. Mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita, apalagi yang masih di bawah umur, terus lakukan komunikasi. Biasakan untuk melaksanakan komunikasi sehingga setiap permasalahan mereka dapat kita tampung bersama, kemudian dapat dicarikan solusi untuk yang terbaik. Ini baik dilakukan supaya mencegah anak-anak kita, para generasi muda penerus bangsa ini terhindar baik dari korban kekerasan terhadap anak maupun sebagai pelaku anak berkonflik dengan hukum. Itu. Baik, terima kasih Pak Restu. Sama-sama Mbak Yunita. Ya. Baik, dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kapolres Pelabuhan Bapak AKBP Restu Wijayanto. Semoga hal yang terjadi kepada dua bocah tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia tentunya. Dan mari kita menjaga ketertiban nasional, mari kita jaga anak-anak kita dan anak-anak di sekitar kita agar bisa menjadi generasi penerus bangsa. Baik, saya Yunita Harun pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam kita pada salama. Ya,
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Potere, panggung obrolan terkini. Kami masih bersama dengan Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Restu Wijayanto. Baik, Pak Restu, yang menemukan pertama kali ini dan melaporkan ke aparat terkait yaitu tetangga korban. Betul, ini bagaimana ceritanya Pak sampai tetangga mengetahui bahwa ada kekerasan di situ? Ya, dapat kami sampaikan di sini bahwa kakak yang tertua, kebetulan dia sudah bekerja. Jadi kakak yang tertua ini berceritalah dengan teman kerjanya. Dari penyampaian cerita itu, teman kerjanya ini mencari tahu. Dan kebetulan dia punya teman di daerah tempat rumah dan TKP ini. Setelah itu disampaikan kepada tantenya untuk sama-sama melihat dan mengecek. Nah, rupanya sempat dilihat sekali dan dipastikan benar. Kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, baru mereka berani bertindak lebih. Dan disitu juga kemarin sempat dari Linmas dan ada minta tolong sama orang bentor pakai tang untuk membuka pasa leher yang dirantai. Leher ya? Leher, di leher. Karena dan kemarin masih sempat ada bekas luka di bagian leher, luka jerat dari hasil visum pertama. Baik, waktu pertama kali ditemukan Pak, apakah kedua orang tua ada di situ? Mereka ada di kamar sebelah, jadi mereka tidak tinggal bersama. Jadi pada saat dicek ke dalam kamar korban, orang tua tidak ada di dalam kamar. Tapi setelah diketahui korban ada di situ, baru ke kamar sebelah dan orang tuanya ada di kamar sebelah itu. Baik, hal ini tentu sangat miris dan sangat disayangkan Pak ya, bahwa otomatis juga saudara-saudaranya ada menormalisasi bahwa kekerasan kepada adiknya ini sesuatu yang normal biasa, karena diperintahkan oleh orang tua. Menurut Bapak apa faktor pemicunya Pak? Kadang kekerasan itu terjadi karena keadaan ekonomi atau mungkin keadaan psikologi atau seperti apa Pak? Mungkin secara psikologis kami lihat sepintas dari kehidupan mereka. Sampai hari ini mereka belum punya rumah tinggal yang tetap, jadi masih berpindah-pindah. Dan info terakhir mereka baru saja 2 bulan kurang lebih tinggal di tempat yang saat ini mereka tinggali. Dan kondisi ini dipicu salah satunya menurut saya tekanan ekonomi. Jadi anak-anaknya ini tidak ada yang bersekolah untuk korban 2 orang ini. Oh, 2 orang, cuma 2 orang yang tidak sekolah. Memang belum bersekolah di umur yang sudah 9 tahun dan 10 tahun. Harusnya kelas 1 dan 2 ya Pak ya? Harusnya, ya kurang lebih mungkin kelas 3 yang paling besar. Jadi mereka tidak pernah bersekolah dari awal karena memang kondisi ekonomi jangankan untuk bersekolah, bahkan untuk makan saja luar biasa mereka harus berjuang. Dan bapaknya dia hidup beserta dengan 7 orang anaknya. Jadi tentunya satu beban yang mungkin harus dia pikul sendiri, dan ibunya selalu ada di rumah tidak bekerja, hanya mengawasi. Akhirnya mungkin bebannya berat, dan bapaknya ini kerja sebagai juru masak di salah satu rumah sakit, tapi juga serabutan. Jadi terkadang dia ambil order untuk ojek online dan lain-lain, saking berada dalam kondisi keuangan yang pas-pasan. Betul. Baik. Nah, sanksi apa Pak yang akan diperoleh oleh kedua pelaku ini? Ya, jadi untuk penanganan kasus saat ini sangat diatensi oleh Bapak Kapolda, dan perbantuan dari Polda mereka ambil alih penanganan kasusnya. Rencana akan diterapkan beberapa pasal, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada juga Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan juga Undang-Undang Pidana Umum atau KUHP terkait dengan penyekapan terhadap anak. Jadi untuk masing-masing pasalnya ini, di pasal 80 Undang-Undang KDRT akan dijerat kepada para pelaku yang sudah melakukan ini. Ancamannya berapa tahun penjara Pak? Maksimal di 5 tahun untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk penyekapannya maksimal di 10 tahun. 10 tahun? Ya. Berarti maksimalnya 10 tahun Pak ya? Maksimal 10 tahun, walaupun ada beberapa pasal mungkin yang akan diterapkan oleh penyidik. Baik, ini kan sudah beberapa hari setelah ditemukannya anak ini Pak ya. Bagaimana kondisinya sekarang Pak? Kita patut bersyukur dari awal hari pertama dalam keadaan luka basah, kemudian ada kerawanan infeksi. Jadi selang beberapa jam nyampe di rumah sakit, kurang lebih 8 jam, dokter langsung melakukan operasi. Jadi operasi ini dilakukan supaya mengangkat bekas atau luka-luka kulit yang sudah mati. Oh, kulitnya ya? Betul, karena kulitnya memang sudah mati, ini bagian yang terbuka.
selang 24 jam kami perhatikan ini sudah mulai tumbuh kulit-kulit yang warna merah, kulit ari, jadi mulai menutup dan mulai kering. Dan kemarin hari Minggu terakhir kami mengecek ke sana, kondisinya sudah kering dan sudah membaik. Di awal mereka sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk berinteraksi, lebih banyak pandangan kosong. Namun kemarin sudah mulai bisa bermain, sudah mulai bisa tertawa, sudah mulai bisa bertanya, "Bapakku mana?" Bapak orang baik, walaupun kondisi bapaknya mungkin karena anak-anak ini tidak mengalami langsung dari bapaknya, sehingga anaknya sempat bertanya, "Bapak mana? Bapak kesini, bawa kesini Om, Bapak orang baik." Ini yang masih disampaikan oleh anak-anaknya, karena memang bapaknya tidak melakukan secara langsung, bapaknya menyuruh, hanya kakak-kakaknya yang datang ke situ dengan ibu tirinya, begitu. Baik, nah itu luka fisik Pak ya, bagaimana dengan psikologi anak tersebut Pak? Ya. Jadi kami sangat berfokus satu terhadap pemulihan kondisi kesehatan fisik. Di situ ada dokter gizi, kemudian dokter anak yang sudah diberikan oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan ada juga psikolog. Dan ini untuk memeriksa bagaimana kondisi psikis mereka. Kita juga ada tim trauma healing untuk mencoba mengalihkan. Karena anak-anak ini bahkan di hari kedua mereka tidur di rumah sakit sempat terbangun dan berteriak, katanya takut disiram, sampai terbawa mimpi mungkin. Baik. Jadi akhirnya dari psikolog yang ada, mereka berusaha untuk membimbing, mengalihkan, seperti sekarang sudah mulai diajari untuk mewarna, karena memang anak-anak ini tidak pernah mengenyam dunia pendidikan formal, hanya di rumah, kemudian main di lingkungannya. Dan syukur alhamdulillah kondisi secara psikis saya melihat mereka sudah berinteraksi dengan sangat lancar, komunikasi bahkan mulai bisa mengingat kapan terjadinya, kemudian ingatan mereka bagus, sudah mulai pulih. Tapi komunikasi Pak bisa berbicara dengan lancar? Sudah berbicara dengan lancar, bahkan balik bertanya seperti yang tadi, "Bapakku mana Pak? Bapak orang baik Pak." Di awal mereka agak kurang suka bercerita, yaitu yang kami tangkap ke sana gitu. Baik, nah ketika nanti setelah masa tahanan orang tuanya selesai Pak, atau mungkin ketika orang tuanya dibina nanti, anak ini akan siapa yang rawat Pak? Ya, di sini kami berkoordinasi dengan beberapa pihak, dan pihak pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota kemarin sangat proaktif sekali, langsung menurunkan dari Dinas Sosial dan juga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi nanti mereka akan berperan untuk Dinas Sosialnya sendiri akan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu kakak kandungnya. Ada 2 orang di sini yang akan didampingi oleh mereka. Berarti kembali ke pemerintah Pak ya? Nantinya akan kembali dari pemerintah merawat anak-anak ini. Baik. Pak Restu, kita masih akan berbincang, tapi kita break dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Potere, Panggung Obrolan Terkini.